Itu maka Nabi Musa berkata, Rabbi syrah li sadri. Ya Tuhan, lapangkan dadaku. Karena dadanya sedang sesak hendak menghadapi Firaun. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Bagaimana supaya lapang dadamu, supaya mudah urusanmu? Kainu sabbihaka kasiran wa nazkuraka kasiran. Perbanyak tasbih, kemudian zikir. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Kita baca ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu pagi dan sore. Nah, itu artinya surat Al-Ahzab ayat 41-42. Jadi di sini Allah memanggil orang beriman agar mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah pagi dan petang. Kenapa yang dipanggil itu orang beriman? Kenapa ketika perintah zikir itu yang dipanggil Allah itu ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman? Karena memang hanya orang berimanlah yang bisa berzikir banyak. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu berzikir banyak. Karena itu sudah disebutkan Allah di surah An-Nisa 142. Apa kata Allah ciri orang munafik? La yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Karena orang munafik itu tidak bisa berzikir banyak. Kenapa orang beriman itu berzikirnya banyak? Karena orang beriman itu hatinya tenang. Makanya kata Allah di surah Ar-Ra'd ayat 18, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Orang beriman itu hatinya tenang. Orang beriman hatinya tenang dengan banyak berzikir. Nah, sementara orang munafik hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun. Orang munafik itu hatinya berpenyakit. Nah, orang yang hati berpenyakit, ya tidak mungkin tenang. Kalau hati tidak mungkin tenang, tidak mungkin banyak berzikir. Nah, itulah alasan pertama kenapa yang dipanggil Allah untuk berzikir itu orang beriman. Karena hanya orang beriman yang banyak berzikir, dan orang beriman memiliki hati yang baik, hati yang lunak, hati yang sehat, dan hati yang sehatlah yang banyak berzikir, sementara hati yang sakit, dia akan sedikit berzikir atau mungkin tidak berzikir sama sekali. Nah, coba perhatikan bangunan katanya. Allah ketika memerintahkan berzikir, sebenarnya cukup pada kalimat uzkurullah. Titik, selesai. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Kalimatnya sudah dipahami. Hai orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah. Kan bisa dipahami? Kalimatnya sudah selesai. Tapi Allah tidak selesai sampai di situ bangunannya. Ditambah lagi dengan zikran. Zikran itu namanya maf'ul mutlak. Objek yang unlimited. Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran, kenapa dikasih maf'ul mutlak di sana? Untuk memberikan kesan bahwa memang kita berzikir tanpa limit waktu, tanpa limit keadaan, tanpa limit tempat, tanpa limit hitungan. Mutlak. Mutlak itu unlimited. Maka berzikirlah tanpa batas. Itu kenapa ya, kondisi berzikir itu kata Allah,
allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah dia berdiri, apakah dia duduk, apakah dia berbaring, maka dia selalu berzikir. Itu kenapa Allah kasih maf'ul mutlak namanya. Uzkurullaha zikran. Ya. Sebenarnya secara struktur bisa sampai uzkurullah saja, titik. Tapi ditambah zikran menunjukkan ini zikirnya tanpa limit. Nah, sudahlah tanpa limit, ya, dikasih maf'ul mutlak, itu dikasih sifat lagi kasiran. Padahal pada kata zikran itu sudah tanpa batas. Kalau tanpa batas kan banyak. Tapi dikasih lagi sifat kasiran. Sudahlah tanpa batas, banyak lagi. Karena itu menerjemahkannya agak sulit dalam bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya ya berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi ini bukan sebanyak-banyaknya. Berzikirlah tanpa batas, yang tanpa batas itu pun banyak. Nah, lalu wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kamu ya pagi dan sore. Sebenarnya pagi dan sore itu sudah masuk pada zikran kasiran. Tapi dijelaskan lagi waktunya pagi sore. Ini betapa seriusnya zikir bagi orang beriman. Karena zikir itu amal yang paling besar. Ya. Makanya kata Allah, zikir itu wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah amal yang paling besar. Ada hal yang menarik secara redaksional. Tadi Allah sudah memerintahkan uzkurullah, berzikirlah. Tapi setelah itu dikeluarkan lagi wasabbihuhu, dan bertasbihlah. Tasbih ini kan bagian dari zikir. Karena zikir itu ada tasbih di sana, ada tahmid di sana, ada takbir di sana, ada tahlil di sana, ada hauqalah di sana. Semua kalimat-kalimat thayyibah, termasuk Al-Quran, termasuk juga kajian-kajian, itu zikir. Jadi zikir itu aktivitas yang sifatnya umum. Tapi Allah keluarkan lagi setelah zikir itu kalimat tasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini dalam kaidah balaghah atau ilmu stilistika Arab disebut dengan zikrul khas ba'dal am namanya. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah disebutkan sesuatu yang umum. Seperti ayat misalnya tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Qadar itu turun para malaikat dan Jibril. Nah, Jibril kan malaikat. Sebenarnya ketika disebutkan para malaikat, Jibril sudah include di sana. Tapi Allah mengeluarkan Jibril dari malaikat. Itu namanya zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan perkara yang khusus setelah kalimat kata umum. Untuk menunjukkan makna takhsis. Ya. Ini perkara yang spesial. Jadi kalau disebutkan secara khusus, sesuatu yang sudah disebutkan umum sebelumnya, ini menunjukkan ini spesial. Sama dengan ayat la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum ya mencela kaum yang lain. Kaum itu ada laki-laki perempuan di sana, ada laki ada perempuan. Tapi Allah keluarkan perempuan, wala nisa'um min nisa'in. Jangan pula perempuan mencela perempuan yang lain. Padahal dalam kata kaum tadi sudah ada perempuan di sana. Kenapa perempuan dikeluarkan dari kata kaum? Karena ini spesial ini. Soal lidah, mencela, mencaci, ya ghibah, itu soal perempuan ini istimewa pada perempuan. Nah, kenapa kalimat tasbih? Kenapa kata tasbih? Perintah bertasbih dikeluarkan dari perintah zikir tadi. Kan tadi uzkurullah masuk tasbih. Tapi kemudian dikeluarkan tasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini menunjukkan tasbih itu adalah ibadah atau zikir yang istimewa. Coba lihat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi. Kata Nabi, bila ada orang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore. Ya, 100 kali. Ya, hina yumsi wa hina yusbi. Pagi 100, sore 100.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Maka kata Nabi, tidak ada manusia yang lebih baik keadaannya nanti di akhirat kecuali orang itu. Jadi bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, ya. Tapi kata Nabi, tidak ada keadaan manusia yang paling baik nanti di akhirat kecuali mereka yang di pagi hari mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ini bukti tasbih itu adalah ibadah spesial. Makanya kata Nabi, 2 kalimat, ya, yang ringan diucapkan lidah, khafifatan fil lisan, ringan di lidah, tapi saqilatan fil mizan, tapi begitu beratnya di timbangan Allah kelak di akhirat. Dan dia habibatan lirrahman, di kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kenapa perintah tasbih dikeluarkan dari kata uzkurullah. Seakan-akan memberi isyarat tasbih ini adalah ibadah atau zikir yang istimewa, yang berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ada hal yang menarik kalau kita bandingkan dengan surat Taha ayat 33 dan 34. Ketika Nabi Musa disuruh menghadap Fir'aun, maka dia gugup karena dia pernah membunuh orang Kipti, dan Fir'aun marahnya belum hilang walaupun sudah 10 tahun berlalu. Fir'aun masih marah dan mengancam akan membunuh Musa. Dan Nabi Musa galau ketika diperintah menghadapi Fir'aun. Maka dia meminta agar diberikan teman pendamping untuk menghadap Fir'aun. Siapa yang dia minta? Harun, saudaranya sendiri. Kenapa dia minta Harun? Apa kata Musa di surat Taha 33-34 itu? Kai nusabbihaka kasiran wa nazkuraka kasiran. Supaya saya dan dia bisa banyak bertasbih dan banyak berzikir. Coba perhatikan ya. Nabi Musa ketika ingin menghadapi Fir'aun dalam kondisi galau tadi, dalam kondisi gugup tadi, dia minta kawan Nabi Harun supaya apa? Supaya bisa banyak bertasbih dan banyak berzikir. Perhatikan ya. Tasbih didahulukan dari zikir. Di surat Taha ini ya. Nusabbihaka wa nazkuraka. Jadi tasbih dan zikir. Kalau di surat Al-Ahzab tadi, ya, uzkurullah wasabbihu. Berzikirlah dan bertasbihlah. Jadi dalam Al-Quran, ada kalanya tasbih itu lebih dahulu dari zikir, ada kalanya zikir lebih dahulu dari tasbih. Nah pertanyaannya, kenapa di surat Taha ini tasbih mendahului zikir? Namanya ya zikrul am ba'dal khas. Disebutkan yang khusus dulu zikir, apa tasbih, baru yang umum disebutkan zikir. Kenapa? Karena ada konteks yang berbeda. Surat Al-Ahzab itu kondisi normal, keadaan biasa, normal. Maka dalam keadaan normal, berzikir didahulukan daripada bertasbih. Sementara surat Taha, konteksnya Nabi Musa dalam kondisi galau, dalam kondisi gugup, ya, karena menghadapi Fir'aun. Ini manusia yang paling bejat, manusia yang memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya, ya, yang disebut dengan Zil Autad. Dia punya penopang-penopang yang sangat kuat, ya, sekuat gunung. Maka ketika gugup, tasbih dahulu daripada zikir, untuk memberi isyarat bahwa dalam kondisi terdesak, dalam kondisi berat, dalam kondisi gelap, dalam kondisi galau, berkecamuk, maka perbanyaklah bertasbih. Pilihlah tasbih, karena tasbih akan melapangkan kesulitan. Coba kita lihat buktinya di surat As-Saffat 142 sampai 145. Itu ceritanya Nabi Yunus kan dimakan ikan. Ya, faltaqamahul hut. Kata Allah, Nabi Yunus ditelan ikan. Dia berada dalam kondisi yang berat, gelap, sempit, dingin, pengap, dibawa ke dasar lautan. Apa yang terjadi? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih di dalam perut ikan, musabbihin ya, bukan zakirin.
Bukan falaula annahu kana minaz zakirin, bukan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tetap di perut ikan sampai hari kiamat. Apa yang membuat Nabi Yunus selamat dari kegelapan? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 87. Apa yang membuat Nabi Yunus selamat dari kegelapan tadi? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tasbih inilah yang membuat Nabi Yunus keluar dari kesulitan yang berat. Bisa selamat dari dekapan sempit dan gelapnya rongga ikan. Kenapa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Bukan falaula annahu kana minaz zakirin, minal musabbihin. Ini menjadi bukti ketika kondisi terdesak, ketika kondisi gelap, ketika kondisi sempit, ketika kondisi panik, maka perbanyaklah membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah, ya, la ilaha illallah, ya, dan banyak sambungannya yang intinya mulailah dengan tasbih. Begitu juga coba perhatikan surat Taha 130. Ketika kita dicaci maki, bergejolak dada kita ketika dicaci maki, dihina, direndahkan. Apa kata Allah? Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah memuji Tuhanmu. Jadi ketika kita dicaci maki, orang sesak dada terasa, ingin membalas, maka kata Allah, perbanyaklah bertasbih, hatimu akan terasa lapang. Jadi kegalauan, kegelisahan, kepanikan, itu obatnya tasbih. Itu kenapa dalam surat Taha tadi ketika Musa hendak menghadapi Firaun, kainusabbihaka wa nazkuraka. Tapi kondisi normal, uzkurullah wa sabbihuhu bukratan wa asilan. Begitu juga ketika Nabi pulang dari perang Khaybar, sebelum penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah, itu Nabi berada dalam kondisi yang berat. Kenapa? Karena orang-orang Makkah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Maka turun ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Berbanyaklah bertasbih dan beristighfar kepada Tuhanmu. Nah, itulah rahasia kenapa di surat Taha tadi kata tasbih mendahului kata zikir. Kainusabbihaka wa nazkuraka. Karena ini kondisi galau, kondisi panik, kondisi gugup, ya, kondisi sesak. Itu maka Nabi Musa berkata, Rabbi syrah li sadri. Ya Tuhan, lapangkan dadaku. Karena dadanya sedang sesak hendak menghadapi Firaun. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Bagaimana supaya lapang dadamu, supaya mudah urusanmu? Kainusabbihaka kasiran wa nazkuraka kasiran. Perbanyak tasbih, kemudian zikir. Ini menjadi isyarat tasbih itu adalah ucapan yang melapangkan kondisi bagi orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, beban, kegelapan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.